Satu. Oke. Nah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok kami, yaitu di mana kami disuruh untuk menyelesaikan proyek tugas yang kami buat itu bernama Real Explorer-nya. Jadi untuk Real Explorer ini di mana itu agar wisatawan itu mempermudah ataupun mempercepat lah jatuhnya untuk mencari tempat kulineran, tempat wisata, penginapan ataupun oleh-oleh yang segala macam yang berada di dalam Riau. Jadi di sini tuh kesimpulannya itu di mana aplikasi itu dibuat untuk membantu promosi wisata dan sekaligus mempermudah wisatawan mendapatkan informasi tempat secara digital. Jadi di sini untuk di fitur aplikasi ini sama hal dasarnya di mana di sini itu membutuhkan login dan registrasi pengguna, rekomendasi tempat wisata, AI chat dan asisten wisata, sistem favorit destinasi, data lokasi dan integrasi map, dan juga edit profil pengguna. Dikarenakan di sini kami menggunakan sistem Olama dan Olama 3, jadi kami itu fokus kepada AI chat dan juga asisten wisata. Bisa kita lihat dari alur sistem tersebut di mana yang pertama itu user itu mengajukan pertanyaan ataupun permintaan kepada chatbot. Lalu chatbot itu nanti akan menerima pesan dari user dan akan meneruskannya ke dalam backend system. Lalu backend system nanti akan memproses dan request mengelola data yang akan diteruskan kepada dalam Rapid AI. Nah, lalu di mana di sini Rapid AI tersebut akan menjadi perantara untuk menghubungkan backend ke dalam LLM. Di sini yang kami gunakan itu Olama dan Lama 3. Lalu dia akan memproses pertanyaan tersebut dan menghasilkan jawaban yang akan dikembalikan kepada AI respon. Lalu dari AI tersebut akan dikembalikan lagi ke output yang telah diminta oleh dari user. Jadi manfaat dari aplikasi ini tuh di mana bertujuan untuk mempermudah mencari tempat wisata yang berada di Riau, mendapatkan rekomendasi tempat yang lebih cepat, dan membantu menemukan lokasi terdekat yang berada di Riau tersebut. Lalu untuk dari proposal, nah di sini inilah hasil dari proposal penelitian kami, di mana saya itu bertugas untuk membuat dari bab 1, bab 4 dan bab 5. Dan untuk pembahasan dari bab 2 itu telah dibuat oleh Sandra Rizkiawan, dan untuk bab 3 yang telah diselesaikan oleh Dani Nugroho. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya Sandra Rizkiawan, yang dimana saya ini berfokus pada bagian front end pada aplikasi Tunjuk Riau, khususnya pada bagian tabs ini saya akan menjelaskan. Nah, untuk bagian tabs ini adalah navigasi utama yang kami gunakan untuk user setelah masuk ke aplikasi. Nah, fokus penjelasan saya ini hanya menampilkan halaman, struktur navigasi, komponen UI, state yang digunakan, dan bagaimana setiap tab membantu user menjelajahi fitur utama aplikasi. Nah, kita langsung masuk pada bagian tabs layout, pada layout.jsx. Nah, pada file ini, file itu berfungsi sebagai pengatur bottom navigation. Di dalam file ini, setiap halaman tab didaftarkan menggunakan tab screen. Nah, halaman yang tersedia ini adalah yang pertama itu ada home pada bagian bawah navigasi, yaitu dengan label explore, terus ada map dengan label map, terus ada chat dengan label AI chat. Selanjutnya itu yang terakhir ada profile dengan label profile. Nah, selanjutnya kita yang kedua itu masuk pada bagian index, yaitu ada index.jsx. Nah, pada file index.jsx ini berfungsi sebagai redirect awal ketika user masuk ke root tab tanpa memilih halaman tertentu. Aplikasi langsung diarahkan ke halaman home atau explore. Nah, untuk kode utamanya itu ada pada bagian JavaScript seperti saya menampilkan sedikit redirect here, yaitu dia menampilkan /tab lalu home. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu ada home
Nah, untuk home.jsx ini adalah halaman utama aplikasi kita. Halaman ini menjadi pintu masuk user untuk melihat rekomendasi wisata di Riau. Nah, untuk bagian UI yang kami tampilkan ini ada header aplikasi dengan nama tunjuk Riau pada bagian atas. Terus ada icon notifikasi, foto profil user, search bar, tombol filter, kategori destinasi, card rekomendasi, terus ada tombol floating. Selanjutnya yang keempat ada map tab, yaitu map.jsx. Map ini kita gunakan untuk menampilkan peta wisata dan lokasi destinasi. Halaman ini membantu user melihat posisi tempat wisata secara visual. Nah, untuk bagian UI-nya itu ada peta utama, marker destinasi, garis rute, terus ada tombol kembali, tombol lokasi user, tombol zoom in dan out, bottom sheet informasi destinasi, dan yang terakhir itu ada tombol lihat rute. Untuk komponen yang penting ini ada pada bagian map view untuk menampilkan peta, ada marker untuk titik lokasi destinasi, ada polyline untuk garis rute, ada animated view untuk bottom sheet, dan expo location untuk mengambil lokasi user. Nah, state penting yang kami gunakan ini ada region untuk posisi dan zoom peta. Terus ada sheet collapse untuk status bottom sheet, dan selanjutnya kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu ada AI chatbot kita yang filenya bernama chat.jsx. Nah, AI chat tab ini adalah halaman chat untuk berinteraksi dengan asisten tunjuk Riau. Halaman ini dibuat full screen agar user ini fokus pada percakapan pada chatbot kita. Bagian UI yang ditampilkan ini ada bagian header chat, tombol kembali, status online, area daftar pesan, bubble pesan user, bubble pesan bot, terus ada input pesan, tombol kirim, card lokasi jika bot memberi rekomendasi tempat, dan selanjutnya ada state penting yang kami gunakan itu ada message sebagai menyimpan daftar pesan, input text untuk menyimpan teks yang diketik user, ada keyboard hack untuk menyesuaikan input saat keyboard muncul, ada map visible untuk membuka atau menutup modal peta, ada map target untuk menyimpan lokasi yang akan ditampilkan di peta. Nah, yang terakhir pada navigation pada bagian bawah itu ada profil .jsx. Nah, pada profil tab ini halaman akun user. Nah, untuk halaman ini menampilkan informasi user, statistik singkat, menu profile, dan tombol logout. Untuk bagian UI yang kami tampilkan ini ada header profile, tombol notifikasi, foto profile, nama user, email user, statistik trip, statistik favorit, rating, menu profile, dan terakhir itu ada tombol logout. Nah, setiap menu menggunakan router.push untuk membuka halaman profil yang sesuai. Nah, untuk contohnya itu ada di bagian router.push profile/history. Nah, untuk logout, halaman ini mengambil fungsi dari logout dari Zastand, yang dimana saat tombol ditekan, aplikasi akan menjalankan logout router.replace/login. Artinya start login akan dihapus, lalu user diarahkan kembali ke halaman login. Oke, baik, segitu saja presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan apa yang menjadi kerjaan saya pada proyek kali ini. Ketika teman saya tadi mendemonstrasikan di bagian front end, di mana membuat untuk desain tampilan, di mana di sini proyek kami adalah berbasis mobile. Saya mengatur logic di belakangnya, yaitu saya adalah orang yang bekerja di bagian backend. Bisa dilihat pada layar di sini, saya membuat beberapa. Nah, di sini saya ada membuat yang paling bagian menjadi icon atau core dari proyek saya itu. Untuk di backend itu saya ada menambahkan beberapa knowledge, itu seperti budaya, event, kuliner, prom, dan wisata. Kenapa kami memakai 5 ini? Karena 5 ini adalah segmen garis besar yang akan menjadi cluster-cluster untuk di proyek kami kali ini. Nah,
di sini yang saya masukkan pada knowledge ini berupa knowledge basic ataupun knowledge yang tidak didapatkan di API sebagaimana yang dijelaskan oleh teman saya, Saudara Rifandi Ade Fernandes tadi. Di Rapid API itu nggak semua untuk data Kota Pekanbaru itu ada tersedia untuk API-nya. Jadi kami perlu menambahkan beberapa API menambahkan beberapa database secara manual. Baik untuk main core-nya itu ada di server.js. Ini untuk isi keseluruhan tampilannya, tetapi kita akan fokus, fokus pada outputnya. Karena ini adalah mata kuliah natural language processing, di mana fokusnya ada pada mengolah large language model. Di sini di project yang bisa dilihat di layar sebelah kanan, kami punya dua. Yang pertama kami punya asisten tunjuk riau. Di sini kalau mau dijalankan, pertama kami perlu menjalankan backend. Di sini kami menggunakan backend, bisa dilihat pada layar sebelah kiri. Di terminal ini kami menggunakan backend. Ketika user bertanya, ada kuliner nggak di sekitar Kota Pekanbaru seperti di layar sebelah kanan ini, maka dia akan melakukan klasifikasi. Nah, di sini saya sudah mengatur berdasarkan 5 segmen tadi yang sudah dijelaskan. Di situ yang ditanyakan adalah kuliner. Nah, masuk ke subskopnya umum, kemudian apakah dia butuh map, butuh cuaca, butuh berita, dan butuh pengetahuan. Untuk butuh map ya, butuh cuaca enggak, butuh berita enggak, dan butuh pengetahuan ya. Nah, kemudian proses inilah yang diolah oleh LLM kami sebagaimana yang dijelaskan oleh Saudara Rifandi Ade Fernandes, menggunakan lama 3 diproses. Nah, tempat terdekat tuh dari dia ada Pondok Patin Haji M. Yunus. Kemudian ada Durian Runtuh Pekanbaru. Kemudian knowledge lokalnya diproses, kemudian baru dia menampilkan jawaban. Nah, jawaban yang dilihat itu inilah yang dikerjakan oleh teman saya Sandi Reskiawan di bagian front end. Bisa dilihat di sini, ketika dipertanyakan ada kuliner nggak di sekitar Kota Pekanbaru, maka LLM memproses, kamu mencari kuliner nggak di sekitar Kota Pekanbaru, coba cek Misagu, Gulai Patin, atau Lope Buki. Nah, ini adalah database yang kami buat sendiri untuk di bagian kuliner, karena di Rapid API kami belum menemukan database untuk makanan khas tradisional Kota Pekanbaru. Selain itu, berdasarkan kategori tadi, kami membagi ada alam, ada kuliner, ada culture, ada penginapan. Di sini juga kami bertanya, kalau tempat wisata ada nggak? Nah, dia memproses. Kemudian outputnya berupa, dia merekomendasikan Labersa Waterpark dan lapangan Purna MTQ Pekanbaru. Nah, selama belajar natural language processing, kami juga diajarkan terkait melakukan batasan agar AI itu tidak merespon di luar konteks. Nah, contohnya di sini kami mengasih pertanyaan yang bisa dibaca di sini, apakah Presiden Prabowo bla 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 bla. Nah, AI langsung menyetop dengan, maaf ya, aku fokus membantu informasi wisata, kuliner, budaya, cuaca, dan event di Kota Pekanbaru. Itu untuk fitur yang pertama LLM-nya bekerja. Nah, di fitur backend ini bekerja tuh ketika saya membangun, saya sebelum bisa ditransfer ke front end itu selalu menggunakan Postman. Seperti di sini di contohnya, untuk uji coba saya menggunakan Postman dulu agar bisa ketika sudah berhasil, di sini statusnya sukses, modenya explore, dan bla 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 bla. Kemudian itu ketika sudah berhasil, saya bisa mengirimkan pekerjaan ini ke teman saya si Sandi Reskiawan. Itu yang pertama untuk chatbot. Kemudian yang kedua, kami ada fitur yang namanya plan trip, bisa dilihat di sini. Di sini ketika user misalnya dia pengen katakanlah berlibur sekitar Kota Pekanbaru, terus misalnya dia liburannya cuman 2 hari, hari ini tanggal 26, misalnya dia selesai tanggal 28. Kemudian di sini dia pilih, misalnya dia mau kuliner, budaya, dan keluarga. Kemudian di sini kita bisa buat trip plan. Nah, di sini kita sambil menunggu, kita bisa melihat di bagian LLM-nya bekerja, atau di bagian terminal backend-nya bekerja. Nah, di sini ketika plan trip, user backend memproses, menerima request ke rute berlibur dalam Kota Pekanbaru, tanggalnya berapa lama.
dari tanggal 26 Juni sampai 28 Juni. Kemudian kategorinya apa? Oh, user nih pengen yang kuliner, budaya, dan family. Nah, di situ kalau sambil menunggu saya bisa melihatkan outputnya dulu untuk memangkas waktu. Nah, di sini di laporan sebagaimana yang dipresentasikan oleh teman saya, Nah, di sini ini proses yang udah masuk ke laporan kami. Di sini untuk outputnya nanti bakal keluar seperti ini di hari pertama tanggal 28 di jam 8 pagi itu user atau wisatawan itu bisa berkunjung ke Sultan Syarif Kasim. Kemudian dari jam 8 sampai jam 10, kemudian dari jam 11 sampai jam 13 direkomendasikan untuk ke pasar tradisional Pekanbaru. Kemudian dari jam 2 sampai jam 4 sore itu bisa direkomendasikan ke Tenggarong Royal Palace Museum. Nah, itu untuk hari pertama. Kemudian untuk hari kedua juga ditampilkan lagi rekomendasi yang berbeda. Oke, itu untuk tampilan outputnya seperti itu sambil menunggu. Kemudian di sini sambil menunggu responnya, dia bakal memproses. Berhasil. Nah, sudah berhasil. Nah, kita bisa lihat di layar sebelah kanan seperti yang bisa dilihat. Di sini ada pasar, direkomendasikan ke Pasar Terapung, ke Mitole, ke Museum Riau, Taman Alam Putri, Kafe Taman Alam Putri, kemudian Pasar Ikan Pekanbaru di hari ketiga. Oke, mungkin ini saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And